Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali lagi bersama Kopi Tama di program Jati Diri Seorang Muslim. Malam hari ini akan ada tema spesial, bukan tema spesial ya, tema lanjutan dari edisi sebelumnya. Dimana sebelumnya kita memang membahas di luar daripada tema, yaitu ada like di mata Allah dan ada taat dan cinta dalam dakwah. Nah, itu dua materi tersebut adalah materi spesial, istilahnya materi selingan. Nah, dan pada malam hari ini kita lanjutkan lagi ke edisi 11, lanjutan dari edisi 10 kemarin, yang kalau tidak salah sebenarnya tentang apa ya, saya juga lupa ini. Jadi insya Allah kita akan lanjut untuk edisi 11 hari ini. Kita membahas tema khusus yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman Kopi Tama. Saya lihat dulu ya, itu tema 11 itu tentang apa ya? Oh ya, tema 11 itu tentang tema 11. Hari ini tema 11. Kemarin temanya edisi 10 yaitu menggugurkan dosa investasi atau dosa kifayah, yang kemarin itu dibawakan sama Bang Jack ya di edisi 10. Nah, pada malam hari ini kita kembali lagi ke edisi 11 yang insya Allah dengan tema baru. Yang kemarin itu kita temanya spesial karena memang dari teman-teman yang lain ya. Sorry, salah. Maaf, salah, ada kesalahan musiknya. Ya, alhamdulillah malam ini kita akan kembali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih senantiasa menyaksikan live-nya Kopi Tama, yang insya Allah dalam sepekan akan kita adakan 3 kali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai.
selesainya biasanya kita sekitar 15 sampai 30 menit kurun waktunya untuk live. Dan insya Allah program ini akan terus berjalan untuk teman-teman di luar sana bisa membersamai terutama yang baru hijrah. Nah, pada malam hari ini insya Allah tema akan dibawakan oleh Bang Ari. Materi akan dibawakan oleh Kak Ari dengan judul singkatnya hidup manusia part pertama ya. Kalau kita sedikit sambil menunggu Kak Ari ya, kita sedikit membahas sesuatu yang insya Allah berguna lah. Jadi kalau kita pikir-pikir nih ya, ternyata hidup kurun waktu atau batas waktu manusia hidup itu terbatas di dunia. Terbatasnya itu tergantung dari angka usia yang mereka punya. Kalau dalam satu hadis umurnya umat Muhammad itu tidak akan melebihi beliau. Ya, beliau wafat umur 63 tahun. Jadi kemungkinan ini bukan kemungkinan ya, karena bisa aja ada yang lebih itu ya. Jadi kemungkinan ada yang 63 kurang, ada yang 63 lebih. Nah, tapi tema malam hari ini itu justru kontradiktif karena di tema malam hari ini dijelaskan adalah singkatnya hidup manusia. Nah, itu temanya nanti akan diulas Kak Ari, saya tidak akan mengulasnya. Jadi saya akan hanya membawakan intro tentang sepenggal dari tema tersebut. Jadi kalau kita pikir-pikir nih, kita ini ternyata terbatas waktu kita untuk hidup. Seperti episode sebelumnya bahwa manusia itu memiliki kemampuan, bukan kemampuan ya, tiga pertanyaan besar. Maaf, bukan kemampuan, tiga pertanyaan besar. Dari mana asalnya, untuk apa untuk hidup. Nah, yang ketiga adalah akan kemana selamanya. Yang tadi itu menandakan bahwa manusia hidup di dunia ini memiliki batas, dan itu terbatas. Tidak ada manusia yang memiliki umur itu unlimited. Mungkin umurnya ya tadi yang saya bilang terbatas, tidak lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita pikir-pikir benar juga ya, ternyata di ruang lingkup dunia ini semuanya itu memiliki keterbatasan, tak terkecuali manusia itu sendiri. Nah, berarti terkait dengan umur, sebenarnya umur manusia itu sangat pendek. Terus kalau sangat pendek, apa yang harus kita perbuat gitu? Di pendeknya umur manusia itu, apa yang harus kita perbuat? Nah, ini Kak Ari sudah masuk. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah live, kami nunggu Kak Ari, jadi saya intro sedikit. Oke. Iya, ini Kak Arinya sudah masuk. Kak Ari sudah masuk ini. Jadi kita mungkin sambil menunggu Kak Ari siap nih, lagi nyeting kamera nih biar kelihatan gimana gitu. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi gini teman-teman, ternyata manusia itu memiliki keterbatasan. Umur yang manusia miliki saat ini di dunia itu terbatas dari waktunya. Kalau dikatakan 63 tahun itu adalah waktu kita hidup di dunia. Nah, singkatnya hidup manusia ini nanti lebih jelasnya akan dibahas oleh Kak Ari. Nah, mumpung Kak Ari ini sepertinya sudah bersiap-siap. Sudah siap Kak Ari? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Karena saya terlalu panjang lebar nanti bingung saya malahan. Karena saya di sini cuma host ya, bukan pemateri. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekali lagi, pantengin terus FB Kopi Tama. Insya Allah kita akan live setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Waktunya kurang lebih 15 sampai 30 menit kita mengadakan live Kopi Tama ini. Kajian lah, bukan kajian ya, sharing lah. Kita berbagi dan sama-sama belajar untuk menimba ilmu Islam. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, malam hari ini adalah singkatnya hidup manusia. Nah, terkait singkatnya hidup manusia nanti akan lebih jelasnya dari Bang Ari atau Kak Ari. Kalau saya hanya pembuka dari awal. Karena Kak Ari sudah siap nih, jadi langsung saya lempar ke pematerinya, yaitu Kak Ari ya. Langsung Kak Ari, silakan. Oke, terima kasih Kak Sandy. Mari kita mulai aja sharing kita malam ini.
Oke, ini sudah pertemuan yang ke berapa ini? 11. Ke-10 ya? Ke-11. Sebenarnya kalau 11. pertemu Alhamdulillah. kalau live-nya kita 13, ada dua edisi kita spesial kemarin yang hari Jumat, judulnya Like di Mata Oh iya. Allah. Terus di Senin kemarin itu ada Taat dan Cinta dalam Dakwah. Nah, itu spesial, jadi tidak dimasukkan ke edisi. Nah, edisi 11 ini melanjut dari materi-materi kita sebelumnya. Oh iya. Ini melanjutkan tentang materi yang sebelumnya. Mari kita buka aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih hidup sampai sekarang ini. Dan tidak lupa juga salat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Rasulullah SAW, karena dengannya lah kita dibawa dari kegelapan menuju cahaya iman dan Islam, sehingga kita dapat merasakan cahaya iman itu merasuk ke dalam dada kita dan kita merasakan sampai sekarang ini. Kita malam ini akan membahas, ini kita bincang santai aja sih. Kita akan membahas tentang tingkatnya hidup manusia. Nah, kalau dilihat dari anunya ini, dari judulnya aja sudah ini, tingkatnya hidup manusia. Kok bisa? Ya bisa, karena perkiraan umur manusia itu, kalau mengikuti Rasulullah sendiri itu umurnya antara 62 sampai 63 tahun seperti yang sudah dijelaskan sama Bang Sandy tadi itu umur yang bukan panjang, itu relatif singkat. Karena yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa manusia itu hidup di dunia itu jika dihitung dengan hitungan akhirat hanya sekitar 1,5 jam aja. Karena hitungin satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Dan apabila dikalkulasikan itu hanya sekitar 1,5 jam aja hidup di dunia kita itu. Nah, ini pembahasan tentang singkatnya hidup manusia harus kita jadikan renungan. Perintah Allah untuk kita bertakwa dan memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari akhirat. Seperti tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 tentang, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus memperhatikan tentang untuk apa kita hidup di dunia ini dan tujuan kita apa. Kita harus mengetahui tujuan kita, makanya kita harus mengerti apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat di atas, dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18 itu. Yang pertama, Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk taat padanya, untuk selalu bertakwa kepadanya. Definisi takwa itu bisa diartikan takut pada Allah, mengamalkan Al-Quran dan mengerjakan sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, dan menyiapkan diri untuk kita menjalankan segala perintahnya dan menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan Allah itu mengajak kita untuk memperhatikan kembali semua perbuatan yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia. Itu kira-kira Allah menyuruh kita itu untuk apa? Pastinya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita menyiapkan bekal akhirat itu di dunia, itu untuk kepentingan kita sendiri nanti di kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat itu sendiri. Yang mana di akhirat itu kita hanya dua, kita akan menuju surganya Allah ataupun neraka. Itu kita sendiri mempersiapkan, bukan orang lain.
Dan jika kita dipanggil Allah, kira-kira kita ini sudah siap atau belum? Kira-kira misalkan hari ini, entah ini saya habis ngisi sharing ini, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, kira-kira kita bakal sudah siap atau belum? Seberapa banyak bekal yang kita siapkan untuk ke kampung akhirat kita? Apa kita yakin langsung bisa masuk surga? Betul. Apa kita yakin juga semua yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah? Jangan-jangan semua ibadah yang kita lakukan itu ternyata nggak diterima. Otomatis auto masuk neraka kita. Itu sekelumit gambaran yang perlu kita renungkan sebetulnya. Dan jika kita menghitung amal kita, kira-kira yang lebih banyak itu amal kebaikan atau malah dosa kita. Nanti kita menganggap, wah, aku sudah banyak melakukan amal, dan ternyata amal itu nggak diterima oleh Allah. Itu kena zong kita itu. Kena zong ya. Kita mengharapkannya surga, jelas kena zong itu. Kita mengharapkan surga, yang kita dapat malah sebaliknya. Karena tempat kita kembali itu hanya dua. Kalau nggak surga, ya neraka. Apa kita mau masuk surga dulu tapi mampir ke neraka? Ya pasti jelas nggak mau. Jadi pentingnya kita itu mempersiapkan bekal kita itu sebaik-baiknya saat kita berada di dunia. Saat kita masih berada di alam, bisa disebut alam fana ya. Alam fana, alam apa itu? Alam dunia. Alam dunia ya? Ya, alam fana yang sudah akhirat ya? Ada alam ruh, alam rahim, terus alam dunia, alam akhirat. Kalau nggak salah ada 4. Ya. Jika kita selama ini juga beribadah, kira-kira yang tadi saya sebutkan, Allah itu sudah menerima atau belum? Kira-kira apa yang kita lakukan itu sudah ikhlas dari hati atau belum? Jangan-jangan kita itu beribadah hanya untuk ria. Kita beribadah hanya untuk dilihat orang lain, wah, anak itu soleh. Wah, orang itu jubahnya bagus, pasti sudah soleh. Apa karena kita hanya mengharapkan pujian dari orang? Ibadah mengharapkan pujian, menurut kalian semua itu bakal diterima atau enggak? Itu bisa jadi bahan renungan kita sendiri, jadi bahan muhasabah kita sendiri. Dan apakah mengerjakan amal ibadah itu, kita itu sudah benar-benar ikhlas, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, semata-mata karena hanya menyembah Allah, ataupun ada maksud lain. Jangan sampai saat kita melakukan ibadah, terselip di hati kita itu sifat ria, ujub, bahkan kesombongan. Karena kesombongan, sekecil apapun kesombongan, itu tidak baik. Karena apa? Karena sombong itu salah satu sifatnya iblis. Iblis dikeluarkan dari surga karena sifat sombongnya. Karena tidak mau tunduk ataupun disuruh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia menolak karena menganggap dia itu lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan oleh api, sedangkan Adam diciptakan oleh tanah. Itu salah satu sifat sombong. Dan apabila kita melakukan ibadah dan kita disertai dengan sifat kesombongan, wah, aku lebih baik daripada orang itu sesuatu yang mencelakai diri kita sendiri sebetulnya. Jadi semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk itu saat kita melakukan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika kita menghitung dosa kita yang kita kerjakan, dosa apa? Misalkan dosa kita terhadap orang lain. Dan dosa orang lain yang mereka kerjakan dan mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maksudnya hukuman yang harusnya itu dihukum dengan hukuman Allah. Contohnya seperti ini. Di dalam Islam itu sudah dijelaskan
bahwa perempuan atau laki-laki yang berzina, yaitu jika mereka belum menikah, mereka mendapat cambukan, 100 kali cambukan dalam hukum Islam. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dan kira-kira saat ini itu diterapkan atau enggak? Nah, itu bisa berpikir dari situ. Jika itu tidak diterapkan, otomatis kita juga mendapat dosanya. Karena apa? Mereka yang melakukan, tapi kita tidak dapat mencegahnya. Ya memang itu semua kita tidak bisa melakukannya. Kalau misalkan kita ujuk-ujuk, wah itu mereka berzina, mereka pacaran pasti mereka berzina itu. Maksud kita cambuk, kita salah juga. Malah kita diseret ke kantor polisi. Karena apa? Yang bisa melakukan itu sebuah pemerintah. Nah, tinggal dari pemerintah sendiri melakukannya atau enggak. Itu aja. Oke, semoga kita terhindar dari dosa-dosa yang di pembahasan yang kemarin kalau nggak salah itu termasuk dalam dosa Kifayah. investasi ya? Iya, dosa kifayah atau investasi. Itu termasuk dosa investasi. Nah, itu kita harus sekuat tenaga kita harus menghindari. Jikapun kita tidak bisa menghindari dosa investasi, semoga Allah mengampuni kita dan kita banyak-banyak beristighfar. Dan kita memperjuangkan dakwah ini untuk hal-hal yang seperti itu, semoga kita bisa melakukan jika ada sesuatu yang melanggar, kita bisa menuntut. Maksudnya bisa menuntut, mereka itu bisa dihukum dengan hukum Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dan itu termasuk dosa investasi. Dosa yang nggak kita lakukan, tapi kita juga kena. Gitu. Jadi merugikan umur kita yang pendek ini ya. Ya, kita sudah umurnya pendek, itu merugikan diri kita sendiri tuh. Iya. Padahal kalau kita pikirkan kan umur kita, judulnya kan singkatnya kita hidup ya, singkatnya hidup manusia kan. Yeah. Kalau kita memperjuangkan tadi itu akan sia-sia kehidupan kita yang singkat ini. Nah, jadi yang pengen digarisbawahi di sini kira-kira nih, agar dengan singkatnya umur kita di dunia ini kira-kira nih dari Kak Ari. Tadi kan penjelasannya sudah lengkap tuh dari awal. Ada perintah di surah Al-Hasr ayat berapa tadi itu ya? Lupa saya. Tadi nggak nyimak. Ayat 18 ya kalau nggak salah 14 ya. Al-Hasr itu ya. 18. Oh, 18. Nah, jadi tadi kan disampaikan di surat Al-Hasr ayat 18 itu kita disuruh bertakwa nih. Nah, dari kalau Kak Ari sendiri nih, kalau misalnya Kak Ari ini memiliki hidup yang singkat, kalau anggap aja Kak Ari ini dijadikan contoh dari singkatnya hidup manusia. Nah, apa kira-kira kiat-kiatnya Kak Ari ini untuk bisa apa ya? Istilahnya biar kesingkatan hidup ini nggak sia-sia gitu loh. Istilahnya ada sesuatu hal dari Kak Ari itu yang bisa dibanggakan kepada Allah, disombongkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberi kehidupanku yang singkat di dunia, umurku yang singkat di dunia, aku lakukan seumur hidup sampai mati, sampai meninggal, aku lakukan ini. Nah, kira-kira nih, dari singkat hidupnya manusia ini, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau dari diri saya pribadi sendiri, kita memaksimalkan hidup ini, apalagi kita yang masih muda, kita ibaratnya masih energik, masih penuh tenaga, masih penuh giro, penuh semangat yang menggebu-gebu, kita salurkan itu dengan dakwah. Karena apa? Dakwah itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kita bisa menyampaikan dakwah, kita menyampaikan sesuatu yang baik, itu dari Al-Quran dan Sunnah, itu untuk orang lain. Dan itu jangkanya bisa panjang. Karena apa? Kita menyampaikan satu ayat, dan itu benar, ayat itu di dalam Al-Quran, ataupun di sabdanya Rasulullah, dan kita menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu pun menyampaikan kepada orang lain lagi. Itu ibaratnya kalau MLM itu akan terus beranak. Nah, itu salah satu pahala yang bisa kita tabung untuk kepentingan akhirat. Kita sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah itu sebaik-baik orang ataupun orang yang paling cerdas, mukmin yang cerdas itu yang paling baik menyiapkan bekal akhiratnya itu. Dan kalau saya misalkan saya nggak lagi hidup ataupun umur saya nggak lagi panjang, memaksimalkan dakwah ini
untuk kehidupan saya. Jadi apa ya? Jangan sia-siakan lah. Kita kan hidup ini cuma sebentar aja nih. Ya. Dakwah itu kan nggak perlu kita itu harus menjadi seorang ustadz, kita harus menjadi seorang ulama, kita harus bergelar LC, kita harus kuliah di Timur Tengah, itu nggak perlu. Karena di dalam hadisnya Rasulullah itu sendiri, kita itu boleh menyampaikan, kita menyampaikan ayat, kita menyampaikan satu ayat kepada orang lain, itu sudah apa? Eh, sudah tergolong kebaikan. Dan itu termasuk dakwah. Dakwah itu simple. Jadi jangan dibikin ribet lah itu dakwah itu. Kita semua itu bisa melakukannya. Semua muslim itu bisa melakukannya. Seburuk-buruknya orang itu, nggak mungkin dia itu nggak bisa menyampaikan sesuatu yang baik meskipun sedikit. Pasti bisa. Tinggal tergantung dari orangnya. Tuh. Oke. Jadi maksimalkan sisa hidup kita yang singkat ini untuk dakwah. Itu kalau dari saya. Oke. Berarti tadi kan Kak Ari nyampaikan satu hadis tuh, orang yang cerdas itu yang mempersiapkan bekal akhiratnya nih. Berarti bisa kalau saya nih ya, ini gambaran saya nih. Berarti saya mendefinisikan antara orang bodoh, mohon maaf, orang bodoh dan orang pintar itu dilihat bagaimana dia mempersiapkan suatu bekal. Ibaratnya nih kalau kita analogikan seperti orang mau naik motor nih. Misalnya saya sama Kak Ari pengen ke Balikpapan baru nih. Kak Ari itu mempersiapkan segalanya, isi bensinnya dicek, tekanan bannya dicek, spion, lampu, dan sebagainya sudah dicek sedemikian rupa. Karena Kak Ari tipe orang yang cerdas nih, mempersiapkan segala sesuatunya untuk ketujuannya nih. Sementara saya ini orang yang bodoh. Saya tidak mempersiapkan, isi bensin tidak ngecek, tekanan ban tidak ngecek, spion tidak ada, lampu mati. Nah, jadi saya jalan nih. Pasti berbeda. Kalau Kak Ari mulus, karena semuanya sudah dipersiapkan. Karena tadi kan disampaikan orang yang cerdas itu yang mempersiapkan bekalnya untuk ke tujuannya, yaitu hari akhirat. Nah, kalau saya naik motor ini nggak bawa bekal apa-apa nih, ternyata saya nggak mempersiapkan. Nah, pasti saya mengalami banyak masalah di perjalanan. Mungkin kalau saya analogikan seperti dua pengendara motor tersebut. Kalau orang yang pintar tadi, yang cerdas tadi yang disampaikan Kak Ari adalah orang yang betul-betul mempersiapkan bekal untuk kematiannya nanti. Bukan orang yang bersantai-santai. Sementara orang yang bodoh, ini mohon maaf ya, orang yang bodoh di dunia itu adalah orang yang semasa hidupnya dia, ya saya habisin aja lah umur saya, nanti tunggu ya kayak sinetron, muda foya-foya, tua tobat. Padahal kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Bisa aja pas dia lagi foya-foya bermaksiat justru dia dipanggil duluan, mati. Nah, jadi ini cukup cukup brilian. Seharusnya kalau bisa dipahami materi yang disampaikan Kak Ari tadi itu terkait hadis tadi itu bisa menampar kita. Ya kalau kamu ndak mau mempersiapkan bekalmu untuk akhirat, ya berarti kamu orang yang bodoh. Kamu aja mau jalan ke suatu tempat mempersiapkan segala sesuatu. Kalau misalnya supir atau driver, dia harus mempersiapkan segalanya. Mulai dari uang jalan, uang solar, dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih merasa ini di luar sana, hidupnya merasa panjang, terus tidak mempersiapkan, ya mohon maaf, saya bisa bilang mereka adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Nah, itu mungkin tadi ya yang penjelasan hadisnya. Ini saya gambarkan, analogikan dua pengendara motor, terus saya jabarkan lagi. Jadi yang hadis itu seperti itulah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mempersiapkan, ya anggap aja dia orang bodoh. Gitu. Nah, tapi yang ada yang menarik nih, Kari. Tapi kan kalau dibilang singkatnya hidup manusia ini ya, judulnya. Bagaimana nih? Ini kita pasti Kari tahu lah jawabannya, Pak. Di Al-Qur'an banyak nih. Bagaimana sih manusia itu bisa mengetahui ini? Kalau hidup dia itu memang singkat. Hidup dia itu tidak lebih daripada umatnya. Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan Kak Ari nih. Nah, ini saya ingin menekankan teman-teman yang sedang nonton biar mereka itu sadar hidup kalian itu sebenarnya nih cukup singkat. Jadi jangan sampai lalai akan perintahnya Allah gitu loh. Kira-kira ada nggak yang meyakinkan teman-teman bahwa hidup manusia itu sangat singkat, Kari? Ya, ini saya akan menyampaikan tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini cukup menarik sih. Yep.
ayat ini tercantum di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang mana bunyinya itu seperti ini. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, ini apa? Kita itu harus ingat selalu tentang segala pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Jadi orang yang pintar itu orang yang selalu ingat tentang kematian. Ya. Kehidupan bertanya kepada kematian. Mengapa manusia mencintaiku sedangkan mereka membencimu? Maka maut menjawab, kematian menjawab, karena kau adalah kebohongan yang indah. Dan sedangkan aku kenyataan yang menyakitkan. Itu tercantum di dalam surah apa? Kalau yang tadi itu sekelumit tentang apa? Kematian dan kehidupan itu hanya tambahan. Ya, kalau di dalam ayat Ali Imran 185 yang tadi itu yang saya sudah jelaskan, bahwa kehidupan itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kita jangan sampai terperdaya oleh hidup di dunia ini. Jadi apa ya? Kita itu jangan menganggap kita masih muda lah, nanti aja lah anunya tobatnya tunggu tua aja. Iya kalau masih hidup. Kalau mati, selesai kamu. Apa Emang ya dianggapnya mungkin dunia sinetron kayaknya ya. makanya itu dikiranya punya orang dalam kali. Wah, mau surga aja ada orang dalam. Nggak begitu, enak aja. Betul. Nah, terus apalagi nih mau disampaikan dari Kari nih? Halo Kari, videonya stuck sepertinya. Halo Kari. Tes Kari. Iya, mohon maaf teman-teman, sepertinya Kari mengalami masalah di Zoom-nya nih. Jadi tadi yang disampaikan yang terakhir adalah terkait Quran Surah Ali Imran ayat 185 bahwa kehidupan dunia ini seperti apa ya? Senda gurau kata dia. Intinya kehidupan dunia ini tidak lain adalah sebuah kebohongan. Karinya keluar. Jadi kalau dibilang tadi kehidupan itu adalah sebuah kebohongan. Nah, coba kita baca sambil nunggu Kari ya. Soalnya Karinya lagi terputus. Kita cari ayatnya, Quran Surah Al Imran ayat 185. Silakan teman-teman kalau mau buka handphonenya. Nih. Ya. Quran sudah dibuka, Quran Surah Al Imran ayat 185 yang artinya begini. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian memiliki waktu yang singkat ini, maka gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Karena namanya kesenangan pasti membuat kita terlena akan sesuatu hal yang memang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa namanya kesenangan itu hanya akan terjadi, namanya senang itu terjadi saat kita melakukan hal tersebut. Tetapi berbeda ketika kita melakukan kesenangan itu dengan niatan karena Allah Ta'ala. Insya Allah nilai-nilai pahala di situ akan membuahkan kesenangan yang tidak akan ada habisnya. Sementara kalau kesenangan dunia itu akan habis. Ibarat kita melakukan segala, misalnya contoh nih, ya teman-teman yang melakukan aktivitas maksiat misalnya dugem nih, itu sebuah kesenangan. Tapi ketika kalian selesai melakukan aktivitas dugem itu, sampai rumah justru capek. Beda halnya ketika orang melakukan kesenangan berupa mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang didapat adalah kesenangan yang abadi. Yang kelak kesenangan itu bukan hanya kita bisa rasakan di dunia, tapi di akhirat juga. Nah, saya nggak tahu ini ya, Kak Ari udah gabung lagi atau memang sudah berakhir. Kalau memang tidak ada tambahan dari Kak Ari, saya akhiri sih.
Karena saya bingung nih. Kayaknya Kak Ari lagi trouble ya. Oke teman-teman, cukup singkat ya. Tadi, tapi walaupun dalam waktu yang singkat itu, kayaknya poinnya sudah dapat ya. Dari Kak Ari tadi adalah seperti ini. Poinnya yang saya rangkum ya. Saya rangkum nih. Yang saya dapat rangkum. Tadi yang di awal disampaikan oleh Kak Ari adalah terkait surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yaitu akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu poin yang penting. Nah, terus ada lagi yang menempeleng kita, menampar kita seharusnya ini. Yaitu orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Sebaliknya orang yang lemah adalah orang yang mengikuti jiwanya dan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Lanjutannya adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah mati, itulah orang yang paling cerdas. Nah, ya, sepertinya HP-nya Kak Ari error, jadi saya closing, tapi poinnya teman-teman seharusnya sudah dapat ya. Hidup itu adalah sebuah kesenangan sesaat. Jika kalian ingin mendapatkan kesenangan yang abadi, gampang. Patuhi segala perintahnya Allah dan jauhi segala larangannya. Seperti di pertemuan kita sebelumnya tentang dosa investasi, terus berbagai macam dosa, terus bagaimana cara menggugurkannya, terus berbagai macam hal kita bisa ajak berpikir, ada memikirkan tentang metode berpikir, kita harus memikirkan kehidupan sebelum kita ada di dunia, setelah di dunia dan akan kemana setelah mati. Nah itu seharusnya menjadi pemikiran dan dikaitkan dengan hadis tadi yang disampaikan ke Ari, yaitu berpikir cerdas, memikirkan kehidupan setelah kematian. Itu adalah orang-orang yang cerdas, mempersiapkan segala bekalnya. Contohnya adalah tadi dianalogikan dengan dua pengendara, yang satu mempersiapkan segala sesuatunya, sementara satunya tidak melakukan apapun. Maka akan berbeda hasilnya sampai ke tempat tujuan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena Kak Ari mengalami trouble dari handphonenya kayaknya. Ya, handphonenya Kak Ari mati sendiri. Mohon maaf teman-teman. Seharusnya tadi saya ada ingin bertanya lagi, cuma karena sudah habis. Jadi saya hanya ingin menyampaikan tambahan nih ya. Tambahan. Sebelum saya sampaikan tambahan, saya kasih sedikit musik biar teman-teman semakin menyentuh ya. Nah, jadi Rasul itu pernah menyampaikan kepada umatnya. Dalam artian, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hal, yaitu tentang singkatnya hidup manusia. Seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tergelincir kaki seseorang di hari kiamat nanti, melainkan akan ditanya 4 perkara ini. Umurnya yang singkat ini untuk apa dia gunakan? Kedua adalah masa mudanya. Secara khusus dari umur tentang masa muda adalah mereka yang berada di masa muda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masa mudanya sedang ngapain? Ke klub, mabuk-mabukan, nyabu, ngedrak, terus melakukan zina, atau ngapain? Yang ketiga adalah hartanya. Dari mana dia dapat harta tersebut dan untuk apa harta tersebut digunakan. Dan yang keempat adalah ilmunya. Apakah yang telah dia amalkan atas ilmu yang ia dapat. Jadi orang yang berilmu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia menuntut ilmu menjadi seorang guru matematika, terus dia tidak mengamalkannya, tidak memberikan pengajaran kepada orang-orang lain, maka siap-siap akan dipertanyakan. Jadi 4 perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam sabdanya Rasul, tidak akan tergelincir kaki seseorang di hari kiamat nanti, melainkan akan ditanya 4 perkara ini. Umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya dihabiskan untuk apa, hartanya dapat dari mana dan digunakan untuk apa, dan ilmunya dia amalkan untuk apa. Nah, jadi gini, tidak ada yang ingin saya sampaikan lagi. Jadi teman-teman, untuk bisa mensiasati singkatnya kehidupan manusia, kalian harus betul-betul memperhatikan
yang akan kalian bawa setelah singkatnya kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia itu hanya sesaat dan semuanya adalah fana, sendaguro, tempat singgah dan sebagainya. Maka gunakan kehidupan yang singkat ini untuk beramal soleh, melakukan segala aktivitas yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya dengan niatan lillahi ta'ala, agar kelak kita bisa menghadap kepada Allah dengan sebaik-baiknya wajah, dengan sebaik-baiknya keyakinan bahwa kita sudah menjadi hambanya yang taat. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan live Kopi Tama pada malam hari ini. Insya Allah kita akan terus live di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai dengan pemateri yang berbeda dan juga tentunya dengan materi-materi yang terus mengajarkan kita, bukan hanya teman-teman yang menyaksikan live, tapi bagi kami atau bagi seluruh member Kopi Tama untuk terus belajar lebih baik lagi menyampaikan ilmu-ilmu tentang Islam. Semoga apa yang kami lakukan ini tidak lain hanya karena ingin mensyiarkan agama Islam kepada semua orang di dunia, karena tidak ada amal yang baik kecuali dakwah ini. Semoga teman-teman di Kopi Tama tetap istiqomah dan mau terus menyampaikan materi-materi yang bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman di luar sana. Doakan kami terus untuk istiqomah dan terus menampilkan live ini kepada penonton semua. Insya Allah kita akan kembali lagi di hari Jumat, tentunya dengan bahasan selanjutnya, dengan materi yang berbeda, dengan pemateri yang berbeda pula. My Masjid, My Adventure. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Kak Ari, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan adalah datangnya dari kami berdua dan kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi umat yang kelak Allah pertemukan dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.